Jadi ada target. Target saya begini. Target saya, anak saya kan masih usia setahun. Nah, 5 tahun dari sekarang itu usaha saya sudah jalan, rumah harus berdiri. Target loh, target. Meleset dikit-dikit ya, meleset molor setahun ya enggak apa-apa. Namanya kita harus ada target. Jadi 5 tahun dari sekarang, dari anak saya mulai 1 tahun, berarti kan otomatis 5 tahun ke depan udah mulai masuk sekolah. Itu saya sudah nggak mengurusi harus menata usaha, saya nggak harus mengurusi lagi bangun rumah. Jadi begitu anak saya masuk sekolah, usaha sudah jalan, rumah sudah berdiri walaupun belum maksimal. Yang penting kan kalau finishing nambah furniture itu kan ya pelan-pelan aja. Yang penting rumah itu kan udah layak untuk ditinggali. Jadi targetnya seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Halo Bang, alhamdulillah ini update ya sesuai janji kita. Sorry ya, beberapa hari kita nggak update, biasanya 3 hari kita ada video baru. Karena memang lumayan ada kegiatan sibuk ya. Alhamdulillah ini mulai bongkar lahan baru. Alhamdulillah bersyukur banget saya. Pite lupa kan. Di mana-mana ayam ya bro ya. Ini ayamnya tetangga ini. Perlu diketahui ini memang angan-angan saya dari dulu. Saya pengen memiliki lahan yang belakangnya itu ada irigasi besarnya ya. Jadi nanti drainasenya atau air hujannya itu bisa langsung include ke sini. Terus siapa tahu ke depan di sini bisa ini saya bersihkan. Kalau ada tamu kita gazeboan di sini, karena itu sebenarnya juga kan jalan ya. Lokasi ini tidak jauh dari rumah orang tua saya, sekitar 6 rumah. 6 rumah berarti kalau per rumahnya 12,5 ya mungkin 12,5 berarti 100-an meter lah ya dari rumah. Cuma kan rumah saya yang sebelah sana. Nah, tipe yang di sebelah sini itu belakangnya irigasi semua, terus itu sawah. Nah, ini dingin. Kemarin lokasinya ini banyak pohon-pohon besar ya, ada pohon waru, ada pohon salam, jengkol dan segala macamnya. Ada bambu juga terkhusus di sini, dapuran bambu. Makanya bambu-bambu itu kita tebangin, kita gunakan. Nah, ke depan kawan-kawan, saya tidak menggunakan baja ringan. Kenapa? Bukan kok harus gengsi dengan mitra-mitra yang pakai baja ringan, enggak. Konsep dalam peternak muda itu memanfaatkan yang ada. Dengan kayu yang melimpah seperti ini, alhamdulillah tuh berdiri semua tuh, usuk-usuk, balok-balokan. Habis kita circle, di situ ada reng-reng. Terus nanti sekatnya saya menggunakan bambu. Ini bambu ada 2 tumpuk nih di sini sama di belakang sana. Jadi mungkin kawatnya pakai kawat ram ya. Jadi dominasi bambu dan kayu supaya lebih irit. Memanfaatkan yang ada. Ini udah mulai bersih-bersih kita, alhamdulillah. Terus lokasi kita ini ada rumah ya, peninggalan rumah zaman Trans, sudah direnov. Kalau Trans dulu kan masih pakai papan ya, cuman itu rumah tua lah ya. Dari ke depan nanti atapnya pakai genteng-genteng bekas rumah tua itu dapur depannya itu masih ada. Itu nanti insya Allah kita bongkar kan kawan. Ya gini kawan-kawan ya. Jadi mungkin kan kawan, Mas 2015 mulai ternak, YouTuber aktif 2017, kok baru sekarang? Nah, HP ku diuncalne apa piye wong sik gawe video kok. Eneng toh. Jadi kurang lebih berapa ya waktunya ya? 7 tahun ya dari YouTuber kita, berarti aktif di YouTube udah 5 tahun. Kenapa baru sekarang mitra-mitra udah mulai berdiri? Saya orang yang tidak mau memaksakan keadaan. Memang cita-cita saya dari dulu, apa yang masih menjadi tanggungan terkhusus yang kaitannya dengan perbankan ingin saya selesaikan dulu. Nah alhamdulillah di tahun ini terselesaikan.
terus baru kita berani ya memulai. Ini juga saya menekatkan jangan sampai tercium-cium perbankan. Duh, aku udah males karena kemerungsung hawanya itu ya. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan memulai ini tanpa perbankan. Nah, itu orang hebat saya itu lur ya, inspirasi saya ini. Bos, piye bos? Ngevlog kayak artis-artis kayak. Iya, nggak apa bos. Ya, yang penting tak mampu kita, jangan paksakan. Karena namanya usaha kan tentu saja nggak lepas dari endingnya kita pengen hasil. Iya, dari mulai kandang nggak usah dipaksakan, aja entek nih neng kandang tok gitu loh. Iya, jadi maksudnya Bapak, ya ini untuk mitra dan untuk kawan-kawanku semuanya. Ketika Anda mau membangun kandang, terkhusus Anda mau breeding DOC pedaging ya, ini untuk mitra triksnya. Anggaran Anda itu tidak cukup untuk membuat kandang, apalagi mitra ini kan tersuplai DOC dari DOC, maksud saya DOC induk itu butuh 6 bulan atau setengah tahun Anda puasa tanpa penghasilan. Jadi anggaran kandang saya ini nggak cukup kandang sampai berdiri. Nanti saya harus ada saving anggaran untuk menghidupi ayam sampai bertelur. Wajib itu. Ada beberapa kawan-kawan yang wah gengsi ya, kandangnya pokoknya gimana caranya dibuat bagus, dibuat keren. Habis itu anggarannya putus, ayamnya nggak makan, wah bahaya. Justru malah yang terpenting nanti adalah ayamnya dulu kita selamatkan. Contoh seperti saya ini kan tak hitung, memang kalau untuk pagar itu murah menggunakan panel blok bos ya. Panel blok lebih murah, terus juga lebih cepat pekerjaannya. Jadi ini nanti yang lumayan menguras juga panel ya. Panel ini just info ya kawan-kawan, panel bloknya 28, 23, terus 12,5. Ya itu berapa tuh kalau dijumlahkan, itu aja sudah memakan anggaran sekitar 20 jutaan. 20 jutaan mungkin beruntungnya kita di lokasi masih ada genting-genting yang bisa kita gunakan. Jadi asbes mungkin hanya di atap kontrolnya. Nah, mungkin kawan-kawan yang di Facebook sudah tahu desain kandang saya dan desain lokasi kandang saya mau seperti apa. Jadi lokasi kandang kita nanti itu mau saya pagar dulu 28 meter ke belakang, karena lokasinya ini panjangnya itu 52 ya, 52 kali 12,5. Jadi saya belah dua. Nah nanti pun kalau anggarannya masih sisa, mungkin saya buat gudang kecil yang sementara diproyeksikan untuk keluarga kecil kita. Nah belajar mandiri, wis duwe anak lur ya. Tapi kalau anggarannya sekiranya putus untuk pembuatan kandang, ya gudangnya di cancel dulu. Karena gini konsepnya, ini bukan menggurui atau apa, tapi semoga nanti juga bisa dicontoh buat kawan-kawan ya. Nah konsepnya, ketika Anda memulai usaha, terkhusus bagi keluarga kecil yang ini, maksud saya ini masih merintis, walaupun sudah diawali di kandang orang tua saya, cuman untuk pribadi diri saya sendiri itu masih merintis. Jadi pentingkanlah usaha Anda dulu sebelum yang lainnya. Mas, kenapa nggak rumah dulu baru kandangnya seadanya? Oh, nggak bisa. Rumah iya perlu kita, cuman kalau masih ada kemungkinan untuk masih tinggal dengan orang tua bareng atau apalah, itu malah bagi saya di nomor sekian kan. Yang utama harus usahanya dulu. Karena apa? Usaha ini memiliki efek yang bagus. Contohnya bukan efek aset yang mati lah. Kalau rumah kan aset yang mati, yang maksud saya tidak menghasilkan apa-apa. Cuman kalau kandang ini kita gunakan, kita buat dulu. Contohnya kita akan memiliki penghasilan bulanan yang pasti. Nah dari penghasilan bulanan itu bisa kita tabung untuk pengembangan rumah utamanya. Ya doanya kawan-kawan ya, semoga anggaran ini cukup sampai untuk membuat gudang. Sebenarnya gudang, tapi kan bisa dipakai untuk rumah sementara ya. Kalau ada rezeki, nah nanti ukuran 5 kali 7 itu ya, mungkin kawan-kawan ya semoga aja cukup ya duitnya ya. Gak usah memaksakan diri. Memang kalau adanya seperti itu, nanti mungkin kalau cukup ya kita tinggal di situ sementara sambil mungkin berjalan berapa tahun. Jadi ada target. Target saya begini. Target saya, anak saya kan masih usia setahun. Nah 5 tahun dari sekarang itu usaha saya sudah jalan, rumah harus berdiri. Target loh, target. Meleset dikit-dikit ya, meleset molor setahun ya enggak apa-apa, namanya kita harus ada target. Jadi
tahun dari sekarang, dari anak saya mulai 1 tahun, berarti kan otomatis 5 tahun ke depan udah mulai masuk sekolah. Itu saya sudah nggak mengurusi harus menata usaha, saya nggak harus mengurusi lagi bangun rumah. Jadi begitu anak saya masuk sekolah, usaha sudah jalan, rumah sudah berdiri walaupun belum maksimal. Yang penting kan kalau finishing nambah furniture itu kan ya pelan-pelan aja. Yang penting rumah itu kan udah layak untuk ditinggali. Jadi targetnya seperti itu. Ini tips untuk kawan-kawan yang masih muda, yang mungkin keluarganya lagi baru kayak saya kayak gini ya. Jadi harus ada targeting ya. Harus ada target. Jadi dibuat step by step. Sekian tahun saya harus fokus pembangunan usaha, sekian tahun pembangunan rumah, selesai itu udah saving terus ya kan. Tabung untuk sekolah anak dan segala macamnya. Jadi harus ada target ya, kawan-kawanku anak muda-muda ya. Intinya begitu kawan-kawan. Alhamdulillah ini cita-cita kita terwujud. Walaupun juga ini efek dari doa orang tua, doa kalian semua, bantuan kalian semua. Terkhusus ya orang tua ya, rezeki hadir, rezeki datang. Alhamdulillah di hampir 2 tahun pernikahan ini alhamdulillah rezekinya lancar. Jadi benar ya kata Ustadz tadi itu, jangan ragu untuk menikah, setelah menikah rezekinya lancar. Iya benar, tapi kalau kamu gawean itu huru wae arep entuk rezeki kondi. Jadi justru sebenarnya gini maksudnya, daripada petuah-petuah orang tua, petuah-petuah guru ngaji kita, setelah nikah nanti rezekinya lancar. Betul. Karena setelah nikah pikiran kita sebagai laki-laki itu nyabang-nyabang. Harus bikin rumah ya. Kalau ada tanggungan di bank harus terselesaikan dulu. Pokoknya harus begitu. Harus bikin usaha. Jadi istilahnya rezeki nambah itu karena kita sendiri. Karena kita sendiri yang usahanya ditambah. Jadi cari rezekinya juga ditambah gitu loh. Bukan ditafsirkan, oh tenang aja aku ini barabi rezekinya akeh, bojo nggo rezeki, anak nggo rezeki ya. Tapi kalau megor males-malesan ya sapa sing arep ngekeki dhuwit Mas. Ya, kembali lagi tetap ya namanya masih anak-anak ya, tetap sokongannya Big Boss iki bro ya, sokongan orang tua. Nah, ngelatuk pelan seperti semboyan kita alon-alon asal kelakon. Mungkin kawan-kawan juga ya alhamdulillahnya semua perjuangan kita terdokumentasikan di channel YouTube kita ya. Dari awal kandang bekas kambing ya, sekat-sekatnya pakai banner gampang jebol ya, enek gambarnya bupati dan pejabat-pejabat lainnya kan. Habis itu ganti lagi ke kandang baterai, dan semua juga saya dokumentasikan, baik kegagalan, ayam mati, saya rugi puluhan juta. Jangan dikira saya nggak pernah rugi. Mungkin kawan-kawan, wah enak ya Mas Yoga punya YouTube terus jualan materi juga. Tapi Anda nggak merasakan ketika ayam materi itu sekali mati wes genah 2 juta sekian juta. Ya itu perjalanan ya, perjalanan. Dan yang menyebabkan sampai detik ini itu cuma satu, konsisten ya. Konsisten dalam artian jatuh bangun. Ngomongnya enak, tapi kawan-kawan juga saya kira juga bisa melihat buktinya lewat perjalanan lah. Seperti wabah yang kemarin terakhir saya upload, wes enek setahun urung ya wabah terakhir wingi Bos ya. Belum ada setahun. Itu kalau di total 20 virus yang mati. Tuh, kerugian 27 ya. 27 juta. Karena apa? Australia banyak yang mati, Baret, Indio Gigante yang harganya luar biasa. Jadi kawan-kawan jangan lihat enak tok. Di belakang itu pasti ada cerita-cerita yang mantap untuk diceritakan dan tidak indah dikenang, tak indah untuk diulang lah ya. Ya, konsistensi kawan-kawan, saya doakan kawan-kawan terkhusus yang masih merintis, intinya cuma satu, konsisten. Asli, intinya cuma satu, konsisten, dan jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri itu kadang kita pengen disanjung orang. Seperti mungkin, wah peternak muda nggawe kandang kok mosok subbreakernya banyak kok nggawe kandang dari kayu, dari bambu. Hal seperti itu yang kalau kita turuti justru akan membuat susah diri kita sendiri. Karena apa? Kita mencoba untuk supaya disanjung orang lain. Kita mencoba untuk supaya wah dilihat wah dibanding orang lain. Tapi dalamnya sendiri kita memaksakan. Nah itu benjut. Yang menjalani kan kita. Jadi gimana caranya? Oh iya peternak muda nggak sempurna. Tapi dengan ketidaksempurnaan itu cara mengatasi ini piye gitu loh. Ya lur ya, itu ya sedikit absennya ya. Saya minta doakan lancar lah ya. Ini separuh
pekarangan kandang kita yang separuh pekarangan rumah kita aplikasikan untuk ke kandang. Karena usahanya ya di situ. Jadi bangun usaha dulu, baru bangun yang lain. Bukan bangun rumah terus bangun usaha. Kalau kayak gitu terkhusus untuk pengusaha-pengusaha atau pembisnis seperti kita itu kesalahan fatal. Jadi mana yang terpenting dulu, mana yang bisa menghidupi kita ke depan. Apa ya usaha kita. Kalau rumah apa? Mati kita, punya aset yang mati. Just info kawan-kawan, alhamdulillah ini juga nggak terlalu mahal ya lahannya bos ya. Alhamdulillah nggak terlalu mahal. Terus juga dekat juga dari rumah orang tua, jadi kangen putu. Nah, nggak gelem kejauhan. Mau aduh putu. Nggak mau jauh dari anakku lur ya. Ya itulah cucu pertama biasanya kan, apalagi cewek kan anakku, anaknya bosku lanang kabeh lur, makanya deket sini. Ini alhamdulillah nggak mahal ya. Just info saja, lahannya lokasinya itu 100 juta dengan ukuran 12,5 kali 50-an lah ya. Restan di belakang sebenarnya ada 2 meter. Terus masih ada rumah bekas dan kayunya masih bisa kita manfaatkan, gentengnya masih bisa kita manfaatkan. Jadi nanti atap kita memakai genteng, cuma atap kontrolnya itu pakai asbes. Karena kalau genteng khawatirnya melorot ya bos ya. Kayak genteng aja kita, malah lebih dingin. Pagar panelnya juga hanya saya buat 2 meter supaya nanti atap pinggir kandang masih ada sirkulasi yang masuk. Ya ini dingin lah, lebih dingin kayaknya daripada lokasi di kan. Ya karena itu kebun-kebun. Nah, karena kebun-kebun belakang. Nah, wah, dua kan kawan-kawan. Air. Air. Ya belakang ada air. Nah, makanya doakan lancar. Nanti kawan-kawan kalau bertamu di sini itu tak ajak di sini nanti. Hembuh tahun kapan. Cuman kan hidup perlu planning atau cita-cita. Nggak apa-apa, cita-cita lah setinggi langit, nggak apa-apa. Lek tiba kan sih lumayan dhuwur di antara bintang-bintang. Lek cita-citane cetek, lek tiba ya cetek. Lek cita-citane dhuwur ya tibane ya di antara bintang-bintang. Nah, di antara bintang-bintang tengah-tengah. Ini semua proses kawan-kawan, nggak instan. Kawan-kawan mungkin aku juga nggak nyangka gitu loh, di tahun ini luar biasa banget. Luar biasa. Mungkin ya hasil daripada jerih payah kita lah ya. Kalau nginget itu pahit bro, pahit kisah-kisahnya itu. Bagaimana saya dulu main proyek ayam rugi sekitar hampir 40-an juta. Itu kondisi mau nikah, bayaran kuliah harus diselesaikan. Pokoknya itu sampai apa yang ini tak jual ini segala macam. Kalau nginget itu ngelunda sih. Sampai merong minggu namanya. 2 minggu ya yang rugi yang lumayan kayak 2 minggu saya nggak menginjakkan kaki di kandang. Waktu proyek ayam pulet ayam Arab 500 ekor itu ruginya mantep. Kali aja 500 ekor kali 85.000 hektar itu mati semua datang sampai sini. Tapi ya nggak mau ke kandang setengah bulan. Nggak mau ke kandang setengah bulan, aku mumet dasku bro. Cuman akhirnya orang tua sama ibu, ayo semangat lagi. Ya gimana? Ya usahanya itu. Jadi seperti pilihan. Kalau saya berhenti pada saat menerima kegagalan itu, saya akan stuck dan saya akan berakhir di kegagalan. Tapi kalau saya mulai lagi ada 2 kemungkinan. Gagal lagi atau untung. Nah, tapi kalau sudah tidak dimulai, ya saya positif akan hanya menerima kegagalan. Akhirnya tak mulai lagi. Ya, alhamdulillah sampai detik ini. Kegagalan itu sebetulnya arahan kita untuk menganalisa. Nah, makanya ada slogan kegagalan harus dianalisa supaya menjadi sebuah keberhasilan. Nah, wingi itu kan kegagalannya apa? Oh, biosecurity kurang segala macam, makanya ditingkatkan. Kalau datengin ayam hati-hati. Ya. Orang diskusi langsung mlebu KO. Hancur. Karena konsepnya virus itu ada virus yang beramplop. Apa itu virus yang beramplop? Virus yang beramplop adalah virus yang dilapisi protein kebal disinfektan. Makanya kenapa kemarin ada video dibakar-bakar kandangnya ya, digosok, dibrongsong gitu, itu untuk menangani virus yang beramplop itu tadi. Nah, virus yang beramplop itu kadang akan hidup ketika ada ayam baru masuk kandang bawa virus. Ingat ya, setiap kandang yang pernah mengalami wabah itu kandangnya positif sudah bervirus, tidak akan hilang. Jadi istilahnya ada bara api yang kecil di kandang, kedatangan nih ayam baru membawa virus, jadi disiram bensin, lup, hidup lagi virusnya. Nah itu hati-hati ya.
resikonya di situ aja. Tapi setiap usaha pasti memiliki resiko, nggak ada yang tidak ada resikonya. Oke kawan-kawan, ini infonya pembukaan lahan. Kemarin banyak pohon dan saya baru sempat buat video di sini. Saya minta doanya semoga lancar, dan kawan-kawan juga saya doakan yang baru memulai tetap semangat. Jangan lihat saya sekarangnya, lihat 2017 lah mulai terdokumentasikan di YouTube. Lihat di situnya perjuangannya. Jadi bertahap tap. Dah. Oke ya. Saya coba bantu bakar-bakar sedikit ya, nanti kualat lur malah kayak video terus. Saya minta doanya semoga pembangunan ini lancar dan tidak melebar dari RAB yang saya buat. Jadi memang hati-hati bener saya memanage keuangan ini, hati-hati bener, tak catetin semuanya. Beli lahan berapa, mengerjakan orang nebang pring berapa, bersih-bersih berapa, panel blok berapa, nanti pakai eksamin untuk meratakan ini berapa, mau saya catat dulu ya. Gunanya pencatatan adalah supaya kita keuangannya terkendali. Bahaya kadang kayak gini euforianya pingin ngadeg kandange, pingin supaya pokoknya pingin cepet berdiri, tapi manajemen keuangannya nanti nggak karu-karuan. Hati-hati ya memanage keuangan kawan-kawan, sekarang susah zamannya. Ya intinya gini, kalau Anda mencari pekerjaan susah, ciptakan sendiri pekerjaanmu ya. Saya yang sudah punya pekerjaan pokok, punya pekerjaan utama, masih mau mencari hal-hal seperti ini karena ini menjamin sebuah kehalalan yang jelas nanti bisa berkah untuk keluarga kita, keluarga kecil kita ya. Cari rezeki yang halal, zaman ini udah nggak zaman lagi. Udah. Persiapan untuk anak. Ya, persiapan untuk anak. Aku nggak bisa memberi ke anak. Kalau mbahnya kan nggak bisa memberi ke bapaknya. Aku nggak bisa memberi ke Mas Yoga ataupun adik. Tapi di situ saya titipkan anak-anakmu kudu lebih dari dirimu. Nah, itu titipku itu aja. Ya, maksudnya gini, saya memang udah dipesenin sama bapak lur. Jadi saya sama bapak itu disampaikan di titik ini punya pekerjaan pokok. Nah nanti jangan sampai cucunya bapak atau anakku itu kalah dari aku. Maksudnya gini, kalau aku bisa dikuliahkan bapakku sampai selesai, anakku juga wajib kuliah sampai selesai. Kalau aku sampai S1, anakku S1 gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi ya ditagih ya. Jadi wong tua, kamu tak kuliahin, putuku aja sampai nggak kuliah. Nah, itu nggak apa-apa, itu bagus itu. Itu target saya dan juga penekanan ya. Gitu. Yang jelas begini, yang paling terpenting adalah ilmu ya. Karena ilmu itu di atas segalanya bagi saya. Kalau Anda diwarisi uang, Anda tanpa ilmu, ya habis. Karena Anda nggak ada ilmu untuk mengembangkan uang itu menjadi uang yang hidup atau uang yang berkembang. Contoh, sekaya apapun orang tuamu, kalau Anda tidak dibekali ilmu dan pengalaman, suatu saat habis duit warisan orang tuamu, selesai kamu. Tapi kalau dibekali ilmu-ilmu seperti ini, ya insya Allah kita hati-hati dengan menggunakan uang dan memanajemen usaha. Wes iki ngomong-ngomong nggak ngerti lur, tapi itu adalah pengalaman nyata yang saya alami, dan alhamdulillah saya sampai detik ini, sampai titik ini, sampai saat ini saya berterima kasih banyak atas doa kawan-kawan semua. Saya doakan kita semua sukses, entah jalannya apapun, yang jelas ya kita mapan lah paling tidak dalam menjalani hidup. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tim Kiwir Love People semuanya.